Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang amortisasi. Next slide. Yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Fatona, dan dua teman saya, yang pertama ada Sekretari Holisa dan Aklani Wafi. Next slide. Metode amortisasi. Metode amortisasi adalah pelunasan hutang yang dilakukan secara berkala dengan jumlah tertentu. Jumlah pembayaran hutang dapat sama ataupun berbeda. Begitu pula dengan interval waktu pelunasannya dapat sama ataupun berbeda. Next slide. Jenis metode amortisasi itu ada dua. Yang pertama ada amortisasi pinjaman, dan yang kedua ada amortisasi aset tak berwujud. Next slide. Amortisasi pinjaman ada dua metode. Yang pertama ada metode angsuran tetap, yaitu equal installment, adalah setiap bulan jumlah angsuran tetap sama. Di awal pasti pembayaran bunga lebih besar, sementara pembayaran pokok kecil dan seiring waktu porsi pokok bertambah. Yang kedua ada metode pokok tetap, yaitu equal principal payment. Porsi pokok yang dibayar setiap bulan sama, tapi jumlah angsuran menurun karena bunga dihitung dari sisa utang. Next slide. Amortisasi aset tak berwujud. Metode ini digunakan untuk membebankan nilai aset tak berwujud selain umur manfaatnya. Yang pertama ada metode garis lurus, straight line method, yaitu beban amortisasi sama setiap tahun. Yang kedua ada metode penurunan ganda, double declining balance, yaitu beban amortisasi lebih besar di awal dan semakin kecil seiring waktu. Biasanya digunakan jika manfaat ekonomi aset lebih besar pada tahun-tahun awal. Next slide. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jadwal amortisasi. Pembayaran hutang dengan metode amortisasi terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman. Besar cicilan yang dibayarkan pada setiap akhir periode adalah R sama dengan A per anuitas N dikali I, di mana A adalah besar cicilan atau angsuran yang dibayarkan setiap periode, dan A adalah besarnya pinjaman atau nilai utang awal, dan anuitas N dikali I adalah faktor nilai sekarang anuitas dengan N sebagai jumlah periode pembayaran, dan I sebagai tingkat bunga per periode. Tabel yang berisi besarnya pokok dan bunga yang dibayarkan pada setiap kali mencicil disebut tabel amortisasi. Next. Berikut adalah tabel amortisasi. Tabel berikut terisi dari periode, jumlah pembayaran, besar bunga tiap cicilan, besar pokok tiap cicilan, dan saldo pinjaman. Pada kolom pertama yaitu ada jumlah pembayaran. Setiap periode pembayaran periode 1 sampai N, jumlah pembayaran selalu 1. Ini menggambarkan bahwa metode amortisasi menggunakan cicilan tetap. Kolom besar bunga tiap cicilan pada periode pertama. Besar bunga yaitu I dikali anuitas N sama dengan 1 min V pangkat N, di mana V pangkat N menunjukkan faktor diskonto untuk periode ke N. Semakin maju periode pembayaran, bunga akan semakin menurun karena dihitung berdasarkan saldo pinjaman yang berkurang. Selanjutnya ada kolom besar pokok tiap cicilan. Besar pokok menunjukkan bagian dari angsuran yang digunakan untuk mengurangi saldo pinjaman. Pada periode pertama, besar pokok adalah V pangkat N, kemudian bertambah seiring periode berjalan karena bagian bunga berkurang. Selanjutnya ada kolom saldo pinjaman. Saldo pinjaman awal adalah anuitas N. Setelah pembayaran pada periode ke-1, saldo pinjaman menjadi anuitas N dikurang V pangkat N sama dengan anuitas N dikurang 1. Hal ini terus berlanjut hingga periode akhir yaitu N, di mana saldo periode menjadi 0. Tabel amortisasi ini menunjukkan bagaimana pembayaran bunga dan pokok berubah seiring waktu. Pada awal periode, porsi bunga lebih besar dan pokok lebih kecil. Pada akhir periode, porsi pokok lebih besar dan bunga lebih kecil. Tabel ini membantu memahami bagaimana utang berkurang secara sistematis hingga saldo pinjaman menjadi 0.
Next. Selanjutnya ada rumus pada metode amortisasi. Jika besar cicilan adalah R untuk waktu ke T, di mana T kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N, berlaku. Yang pertama pembayaran bunga, yaitu IT sama dengan R dikali N. R dikali 1 minus V pangkat N minus T plus 1, di mana IT adalah besarnya bunga yang dibayarkan pada periode T, dan R besarnya cicilan tetap yang dibayarkan setiap periode, dan V adalah faktor diskonto, dan N-1 plus 1 menggambarkan sisa periode pembayaran pada periode ke T. Pada awal periode, T sama dengan 1, bunga relatif besar karena saldo pinjaman masih besar. Semakin maju periode T, bunga semakin kecil karena saldo pinjaman berkurang. Selanjutnya ada rumus pembayaran pokok, yaitu PT sama dengan R dikali V pangkat N minus T ditambah 1, di mana PT adalah besar pokok pinjaman yang dibayarkan pada periode T, dan R adalah besar cicilan, dan V pangkat N minus T plus 1 menggambarkan proporsi pokok yang dibayar berdasarkan faktor diskonto. Pada periode awal, bagian pokok PT lebih kecil. Seiring waktu, bagian pokok akan semakin besar karena bunga menurun. Selanjutnya ada rumus saldo pinjaman, yaitu BT sama dengan R dikali anuitas N minus T dikali I, di mana BT adalah saldo pinjaman setelah pembayaran pada periode T, dan R adalah cicilan tetap, dan anuitas N minus T dikali I adalah nilai anuitas. Next. Selanjutnya, sini ada contoh soal. Misal, utang sebesar Rp1.000 akan diangsurkan dalam 4 kali angsuran tahunan. Jika utang di atas dikenakan bunga 4%, maka buatlah tabel amortisasi utang. Jawab. Nilai A anuitas N-nya sama dengan Rp1.000 atau nominal pinjaman tadi. Terus N-nya itu 4 tahun dan I-nya itu 4%. Itu bunga. 4% itu sama dengan 0,04. Lalu masukkan rumusnya, I kali A anuitas N dibagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N. Itu sama dengan ini, ya kan? 0,04 dikali 1000 dibagi 1 dikurang 1 plus 0,04 min pangkat min 4 sama dengan 275. Untuk tahun pertama, bunga sampai dengan 0,04 dikali 1000 sama dengan Rp40. Terus amortisasinya itu tuh nilai tadi 275 dikurang bunga tadi 40 rupiah, jadi 235,49. Lalu saldo utangnya tadi 1000 dikurangi 235, jadi 764,51. Nah, caranya lanjut sampai ke tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat, hingga jadi saldo utang itu sampai 0, ya kan? Caranya sama. Lalu pas dibuat tabel, udah tinggal begini aja, saldo ini utang yang pertama, terus angsurannya, ya kan? Bunganya makin kecil karena sisa hutangnya juga kecil, berkurang, gitu kan? Gitu sampai habis hutangnya. Udah. Sekian, terima kasih.